Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana pertemuan kelima kuliah online-nya? Iya, aku tahu ngerjain tugas itu capek, apalagi di kondisi yang sekarang ini. Gak apa-apa, kita harus tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Sebelum kita mulai nih, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Viananda Salma Resti dari S1 Pendidikan Teknik Informatika. Kami dari kelompok 1 mata kuliah umum pendidikan bahasa Indonesia offering E23. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang karakteristik dan sistematika penulisan makalah. Nah, sebagai mahasiswa, kalian pasti sering banget dong dapat tugas bikin makalah dari dosen. Kira-kira udah bener belum sih penulisan makalah yang kalian buat? Biar makin tahu, yuk nonton video ini sampai habis. Jangan di skip, apalagi ditinggal tidur. Jadi, sebelum kita bahas lebih lanjut soal karakteristik dan sistematika penulisan makalah, kalian wajib tahu dulu nih apa pengertian dari karakteristik, sistematika, dan makalah itu sendiri. Nah, kalau udah tahu, bisa deh lanjut ke topik pembahasan. Gimana Kak Kenny? Udah siap belum bahas tentang pengertiannya? Ya Kak Viananda, aku ambil alih ya untuk bagian pengertiannya. Jadi, pengertian dari makalah adalah karya tulis yang membahas suatu masalah berdasarkan hasil kajian pustaka atau hasil pengamatan. Selain itu, makalah juga salah satu karya tulis yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup dalam lingkup suatu masalah secara ilmiah. Nah, sudah mengerti kan teman-teman apa yang dimaksud dengan makalah itu? Selanjutnya kita kenalan dengan beberapa tokoh ahli yang membahas tentang makalah. Yang pertama adalah Tanjung dan Ardial. Menurut mereka, makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu, yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Nah, lalu yang kedua ada Surahmat. Menurut Surahmat, ini paper atau makalah adalah segala jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil karangan tentang sesuatu pokok persoalan. Nah, itulah contoh dari para ahli. Sekarang kita masuk ke dalam konsepnya ya. Dalam konsep, makalah dipakai untuk karya tulis laporan penelitian sederhana, dan dalam pembuatan makalah harus memiliki konsep atau karakteristik pengangkatan topik pembahasan masalah dengan melibatkan suatu kajian pustaka atau literatur, dan atau merupakan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan. Nah, itu dari konsepnya sendiri teman-teman. Untuk yang kepo-kepo mengenai makalah lebih lengkap, yuk temuin temanku yang satu ini ya. Perkenalkan, saya Prisma Rizky Mardiani Putri dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Hai guys, kalian pada pengen tahu kan pembahasan makalah selanjutnya? Sekarang langsung aja yuk kita bahas mengenai ciri-ciri makalah. Makalah ini memiliki ciri-ciri seperti hasil laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan itu tentang suatu permasalahan yang terjadi. Mendemonstrasikan pemahaman teori maupun kemampuan untuk menerapkan prosedur-prosedur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Untuk menunjukkan kemampuan tentang pemahaman teori maupun sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun makalah. Dan untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam menyusun berbagai macam sumber informasi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, itu adalah ciri-ciri makalah. Makalah ini juga ada jenis-jenisnya loh. Yaitu yang pertama, ada makalah induktif. Yakni makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan data-data empiris yang sifatnya objektif. Berdasarkan apa yang sudah didapatkan di lapangan dan tetap relevan dengan permasalahan yang dibahas. Yang kedua, ada makalah deduktif. Makalah ini tuh makalah yang didasarkan pada kajian-kajian yang teoritis dan juga relevan dengan permasalahan yang dibahasnya, gitu. Lalu yang terakhir nih, ada makalah campuran. Merupakan makalah gabungan dari induktif dan deduktif. Jadi, makalah ini ditulis berdasarkan kajian teoritis dan data-data empiris. Nah, itu kalau kita menyusun makalah ada tahapan-tahapannya loh. Tahap pertama, kita harus mempersiapkan dengan mengumpulkan dan membaca buku atau artikel untuk memilih dan menemukan tema untuk membuat kerangkanya. Tahapan kedua,
kita menulis makalahnya nih, yaitu dengan mengembangkan kerangka makalah yang sudah dibuat menjadi sebuah makalah. Tahapan ketiga, kita melakukan revisi atau pemeriksaan terhadap isi makalah dan penggunaan kata, kalimat, dan tanda bacanya. Nah, sekarang kita masuk ke sistematika penulisan makalah. Nanti kita lanjut ke Kak Iqbal ya. Hai Kak Iqbal. Kak Iqbal udah siap kan? Silahkan Kak untuk menjelaskan sistematikanya. Baik, Kak Prisma, aku bakal jelasin lagi nih soal sistematikanya. Gimana teman-teman, setelah paham karakteristiknya, sekarang kita next ke sistematikanya ya. Secara garis besar, penyusunan makalah berisi 3 pokok pembahasan, yaitu pertama pendahuluan. Pendahuluan ini memuat tentang persoalan yang akan dibahas, meliputi salah satunya latar belakang, yaitu memberi penjelasan tentang manfaat dan pentingnya judul atau topik untuk dibahas. Yang kedua ada ruang lingkup, yaitu memberi penjelasan tentang ruang lingkup permasalahan yang menjadi batasan masalah. Selanjutnya ada maksud dan tujuan penulisan, yaitu memberi penjelasan tentang maksud penulisan makalah dan tujuan berisi tentang hal yang diinginkan sesuai dengan konteks permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan makalah berupa uraian yang relevan dengan ruang lingkup masalah yang meliputi yang pertama, membahas singkat teori pendukung berdasarkan kajian pustaka atau bahan referensi yang resmi. Yang kedua, pada dasarnya uraian adalah untuk membahas permasalahan dengan alternatif pemecah masalah yang dikaji yang dapat dibantu dengan faktor pendukung dan penghambat. Selanjutnya ada penutup. Penutup ini merupakan bab terakhir berisi penegasan inti makalah yang dirumuskan dengan jelas, singkat, dan tegas yang meliputi kesimpulan. Kesimpulan adalah yang berisi jawaban dan permasalahan dalam bentuk ikhtisar permasalahan. Selanjutnya juga ada saran. Saran itu merupakan usul atau pendapat dari penulis yang mengacu pada materi pembahasan. Kalau secara garis besar kan udah, sekarang gantian ke Kak Wiji ya yang menjelaskan sistematika lanjutannya. Silahkan Kak Wiji. Hai, aku Pres dari BTI. Sabar ya, pembahasannya tinggal sedikit lagi. Selain 3 pokok utama yang udah disampaikan Iqbal tadi, ada juga nih pentingnya dalam pembuatan makalah. Yang pertama yaitu lembar judul, ini bisa disebut juga dengan cover. Yang kedua yaitu lembar pengesahan, kata pengantar. Selanjutnya ada daftar isi, halaman isi, daftar gambar dan tabel, daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran-lampiran. Nah, kalau pada daftar isi, ini penulisannya agak sedikit unik nih. Kalau dari lembar judul sampai daftar isi, ini penulisannya pakai angka Romawi. Sedangkan pada halaman sampai lampiran-lampiran, ini penulisannya pakai angka biasa. Nah, kalau daftar pustaka adalah daftar-daftar yang berisi buku, makalah, artikel, jurnal, atau bahan bacaan lain yang kamu gunakan, yang kamu kutip pada artikelmu. Hal-hal yang harus diinformasikan pada sebuah daftar pustaka adalah nama pengarangnya, tahun terbitannya, judul dan subjudulnya, tempat penerbitannya, dan nama penerbitnya. Kalau cara penulisan daftar pustakanya sendiri itu kayak gini. Kalau nama pengarangnya terdiri dari 1 kata, katanya kamu tulis dan diakhiri dengan tanda titik. Kalau terdiri dari 2 kata, kata keduanya harus kamu dahulukan diberi tanda koma, kata pertama, dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua adalah tahun terbitannya. Yang ketiga adalah judul buku dan subjudulnya. Ini bisa kamu tulis dengan cetak miring atau kamu underline di bawahnya. Yang keempat adalah kota penerbitnya. Yang kelima adalah nama penerbit buku tersebut. Contohnya kayak gini. Nah, jadi itu tentang sistematika penulisannya. Karena topiknya udah selesai, balik ke Mbak Fiananda. Wah, gimana? Udah paham belum? Pengertian udah dibahas Kak Kenny nih. Karakteristik udah dibahas Kak Prisma. Sistematika juga udah dibahas Kak Iqbal sama Kak Wiji. Udah paham atau masih bingung? Kalau masih bingung bisa ulangin ya videonya sampai kalian paham. Atau nggak gitu, kalian bisa lihat PPT yang udah kita share.
Gak terasa nih, segitu dulu video dari kami. Saya mewakili kelompok 1 memohon maaf apabila terjadi kesalahan selama video ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.